guys, gimana nih kabarnya? Pada sehat kan? Semoga semuanya berada dalam kesehatan ya guys, amin. Ketemu lagi nih dengan saya Wanti Nuraini dengan NIM 2184639 PGSD IP Garut. Tujuan dari dibuatnya ini video adalah untuk melanjutkan review buku novel yang saya baca dengan judul Gadis Kretek karya Ratih Kumala. Nah, video ini ditujukan untuk tugas mata kuliah literasi sekolah dasar. Nah guys, judul ke-6 dari novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala ini berjudul Kelebak Menyan Cap Menak isi 100 batang. Nah, pada saat itu dimana sedang naiknya penjualan ataupun pengembangan kretek merdeka itu, Idrus Muria dan Rumaisa diberikan kepercayaan untuk memiliki anak kembali. Singkat cerita, di mana Rumaisa sudah merasa dirinya akan melahirkan. Maka dari itu, Idrus memanggil Paraji untuk menangani istrinya tersebut gitu. Nah, Paraji itu yaitu Maiti adalah Paraji yang sama di saat Rumaisa akan mengeluarkan janin di saat anak pertama yang keguguran tersebut. Nah, ketika sudah lahirlah anak si Idrus Muria dan Rumaisa, maka Maiti membersihkan anak tersebut dan diberikanlah kepada ayahnya untuk diazani. Nah, kemudian sesudah itu Maiti memberikan ari-arinya untuk dikubur oleh ayahnya gitu. Nah guys, di lingkungan Idrus Muria dan Rumaisa tinggal, di mana ada adat istiadat yang dilakukan selama sesudah ibu lahiran gitu, yang dilakukan oleh keluarga tersebut gitu, dimana ari-ari yang sudah dikubur itu wajib untuk ditunggui oleh ayahnya. Nah, kemudian masyarakat di sekitar rumah tersebut bisa membantu dengan menemani ayahnya untuk menunggu si ari-ari tersebut, dan tetangga ibu-ibunya membantu pemilik rumah untuk menyediakan makanan ringan ataupun susuguh biasa untuk menemani bapak-bapak dan Idrus untuk menunggu si ari-ari tersebut. Nah guys, akan tetapi pada saat hari pertama dan kedua saja, di sana Rumaisa sudah sangat terganggu oleh keadaan yang dimana bapak-bapak tersebut tidak bisa memperkirakan bahwasannya sosok seorang ibu melahirkan itu perlu banyak istirahat, dan anak bayi pun sering terganggu oleh banyaknya pembicaraan gitu yang dilakukan oleh bapak-bapak tersebut. Tertawa terbahak-bahak lah, terus merokok dengan seenaknya sehingga seluruh asap bisa masuk ke rumah tersebut gitu, sedangkan kan di dalamnya ada bayi. Nah, Rumaisa itu merasa terganggu dengan adanya bapak-bapak tersebut gitu. Nah, keluarlah Rumaisa dari rumah dan dilihatlah bahwasannya yang menunggu menunggu ari-arinya itu hanyalah si Idrus tersebut, sedangkan bapak-bapaknya hanya mengobrol gitu, ngopi gitu, ngerokok. Jadi sehingga pikiran Rumaisa, untuk apa sih adanya ini semua, toh yang menunggu ari-arinya itu hanya suaminya saja, sedangkan yang lain diibaratkan hanya numpang makan, numpang minum, numpang rokok gitu. Maka dari situlah Rumaisa mengusir seluruh bapak-bapak tersebut gitu. Tetapi di saat dia mengusir bapak-bapak tersebut, dia mengeluarkan darah yang sangat banyak sehingga pingsanlah dia gitu. Nah, keesokan harinya, di mana si Maiti mendengar bahwasannya ada kegaduhan di rumah tersebut, dia datang lebih awal karena pada adat istiadat di sana, di mana Paraji akan selalu datang ke rumah ibu yang melahirkan itu selama 7 hari berturut-turut gitu. Nah, kemudian karena tidak enak gitu dengan keadaan kemarin malam, walaupun istrinya itu sudah ditahan-tahan oleh suaminya bahwasannya tidak apa-apa gitu bapak-bapak di sini selama 7 hari demi kelangsungan
adat istiadat dan kelancaran kita ke depannya gitu, menurut suaminya itu kan ya gitu, soalnya itu sudah menjadi turun temurun gitu. Nah tetapi Rumaisa masih tetap bersikeras untuk mengusir karena dia merasa terganggu gitu. Nah seketika itu besoknya Idrus Muria meminta maaf kepada bapak-bapak yang kemarin sudah menunggu di sana gitu. Nah tidak lama dari dia meminta maaf, dia kembali kepada tempat ari-arinya tersebut, dan ternyata tidak dia sangka bahwasannya si ari-ari tersebut hilang, guys. Hilang gitu. Jadi si kuburannya itu tuh bukan kuburan, jadi galiannya itu sudah tergali gitu, sehingga sudah terlihatlah si ari-ari itu hilang gitu. Nah dia tuh kaget, dia bilang dia sebar gitu kemana-mana, tapi dia bingung harus mencari kemana gitu. Maka kabar itulah sudah sampai kepada Maiti para raja di sana. Maka Maiti segera datang untuk memberikan adat istiadat selanjutnya, di mana Maiti mengganti ritualnya dengan menyuruh Idrus Muria untuk mencari kelebak menyan cap menak isi 100 gitu, dengan syarat Idrus harus menemukan kelebak itu sebelum maghrib, guys. Nah Idrus itu berpikir, dia sempat pernah melihat itu, bahkan dia pernah melihat di saat dia umurnya masih kecil. Nah di saat itu pula Idrus berpikir bahwasannya apakah masih ada yang menjual, soalnya saking sudah lamanya gitu. Kemudian Maiti tidak hanya meminta itu, guys, dia meminta diseduhkan kopi hitam tanpa gula gitu. Nah dari sanalah Idrus langsung mencari kelebak tersebut. Dia mencari ke pasar, dia mencari ke apotik-apotik. Nah hingga pada akhirnya dia sudah berada di penghujung jalan, di ujung pasar. Dia sudah merasa lelah, akan tetapi di saat dia ingin beranjak untuk mencari yang lain, dia menemukan satu jongko yang sudah sangat tua, bahkan tidak seperti sudah jongko lagi gitu, dimana jongko itu sudah tidak layak gitu dan tidak banyak menjual barang gitu. Datanglah Idrus kepada toko tersebut, jongko tersebut yang ditunggu oleh kakek-kakek tua orang Tionghoa itu gitu. Dia bertanya kepada bapak-bapak tersebut, apakah di jongko itu menjual kelebak menyan cap menak itu. Nah bapak-bapak tua itu mengisyaratkan dengan mengangguk gitu. Kemudian dia datang ke dalam mencari barang-barang, mencari kelebak itu. Kemudian dia memberikan kepada Idrus. Nah Idrus itu merasa kaget, ternyata rokoknya itu sangat banyak, 100 batang gitu. Tetapi mau tidak mau dia harus membelinya, karena di saat Idrus bertanya bisa per batang, tetapi bapak tersebut menolak. Jadi harus full dengan 100 batang tersebut gitu. Maka dari sana Idrus sepakat untuk membelinya. Kemudian si bapak-bapak tersebut mengambil pulpen dan menulis harga dari kemenyan itu di kertas. Nah dibayarlah oleh Idrus. Nah kemudian Idrus kembali sebelum maghrib ke rumahnya. Ketika datanglah Idrus Muria, langsunglah Maiti membakar kelebak tersebut, kelebak menyan tersebut, dan disimpannya di tengah rumah di bagian depan dengan disajikannya kopi hitam tanpa gula tersebut, guys. Nah Idrus Muria berpikir bahwasannya dia akan menghisapnya, akan tetapi tidak. Dia membiarkan habis kelebak itu, hingga di saat dia kelebak itu habis, dia menggantinya dengan kelebak yang baru. Kelebak itu tidak dibiarkan oleh Maiti mati gitu, jadi terus menerus menyala hingga pagi hari. Nah di saat pagi hari Maiti kembali pulang dan dia berkata nanti sore dia akan datang lagi, karena ritual seperti itu akan dilaksanakan terus menerus selama 40 hari. Nah guys, singkat cerita, tibalah sudah di hari ke-7 di mana ritual itu terus menerus oleh Maiti lakukan gitu. Nah Maiti membicarakan sesuatu kepada Idrus, bahwasannya ari-ari anak dia dicolong oleh sainganmu untuk syarat mengalahkan suatu hari nanti lewat anakmu. Nah guys, di judul ke-6 ini kita dikenalkan dengan adat istiadat turun-temurun dari
zaman dahulu gitu guys, dimana Ari-Ari harus dikubur, dimana Ari-Ari harus ditunggu oleh ayahnya selama 7 hari berturut-turut tanpa tidak boleh ditinggal gitu, karena mungkin saking sakralnya gitu, dan bisa digunakan sebagai alat untuk memperkaya ataupun mengalahkan musuhnya gitu melalui anaknya. Nah, gimana cerita selanjutnya? Kita simak di video selanjutnya ya guys. Jangan lupa tonton terus video ini, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah guys, thank you for watching. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya. Mwah, 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 mwah.